Tapi bagaimana dunia pendidikan kita rusak, Ya. penegakan hukum kita hancur, pemberantasan korupsi kita mundur jauh ke belakang, ya kan? Ekonomi kita ninggalkan utang, sumber daya alam kita ini nggak memberikan kontribusi bagi APBN. Jadi ada istilah orang di luar sana ya. Biasanya pemimpin dunia itu mewariskan legacy positif pada bangsanya, bukan mewariskan kekuasaan pada anaknya. Sahabat Jogja Network, kita kembali lagi bersama saya Despan Riansah di channel Jogja Network, channel yang membahas hukum, hak asasi manusia, toleransi dan demokrasi dengan santai tapi tetap kritis dan mendalam. Seperti biasa, hari ini kita ditemani oleh Bapak Suparman Marzuki kembali. Pak Parman, terima kasih sudah bergabung kembali. Dan bahasan kita saya kira juga menjadi bahasan banyak orang hari ini di kanal media sosial, di obrolan-obrolan masyarakat, yaitu tentang Joko Widodo ya. Menjelang lengsernya Joko Widodo, banyak orang yang mulai mempermasalahkan, mulai dari tuntutan atas janji-janji yang dulu dia katakan, kemudian ada dugaan tindakan-tindakan kebohongan yang terjadi selama proses 2 periode ini. Untuk lebih jelas kita Pak Suparman saksikan sebentar video yang telah dibuatkan oleh tim Jogja Network. Bapak maju tidak tahun depan, kira-kira begitu Pak pertanyaannya Pak. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja, ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masalah kesenjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah. Jadi saya sampai saat ini tidak terpusingkan dan tidak terpengaruh dengan hasil-hasil survei enggak. Kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. 3 bulan kami semua akan kita sertifikatkan, akan kita selesaikan. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Apa setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerja sama menguatkan KPK serta mendorong sinergi antara KPK dengan kejaksaan dan kepolisian. Untuk hal-hal yang sangat strategis ke depan, saya kira memang ini harus menjadi incaran kita pertama, bahwa Indosat harus kita beli kembali. Pak Suparman, apa komentar Anda terhadap video yang barusan kita lihat? Antara omongan dengan kenyataan itu bagai langit dan sumur. Ya, jaraknya jauh sekali. Kalau bumi dan langit dan bumi itu biasa diomongin orang kan. Ini bagai langit dan sumur yang nggak ada batasnya. Kemarau lagi. Kemarau lagi. Jadi inilah yang disebut oleh publik, yang saya juga setuju dengan istilah itu, hipokrisi namanya. Ya, hipokrit. Munafik. Ya, semua pemimpin dunia itu ada yang melakukan hipokrisi itu. Tetapi hipokrisinya tidak separah ini. Ini hipokrisi politik yang nggak bisa dimaafkan. Gitu. Karena apa?
Presiden Joko Widodo ini, dia pandai sekali memainkan bahasa. Apakah itu disadarinya atau tidak? Tapi menurut saya ini bukan tanpa dia sengaja. Dugaan saya bukan dia sengaja. Dia pandai memainkan bahasa. Dia pandai memainkan simbol. Ya. Dia pandai memainkan peran. Ya. Nah, orang-orang yang pandai memainkan peran, paham simbol, paham bahasa itu untuk kepentingan-kepentingan politik pencitraan di Indonesia itu memang efektif. Dan itu yang dia lakukan sejak menjadi gubernur atau menjelang dia mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Yang dia jualkan itu semua. Kesederhanaan, tampak kesungguhan, ya, tampak keseriusan, tampak mendekati aspirasi kebanyakan rakyat Indonesia, Populisme. ya, populisme. Dia gunakan betul itu, dan kita terbius, kita terbuai. Dia tampil sebagai calon alternatif dibandingkan dengan periode SBY yang tampil Elit ya Pak. elit, bahasanya elit, penampilannya elit gitu ya. Pakaiannya juga elitis. Nah, bagian yang ini dia datang menjadi antitesa dari itu semua. Dan Memberi harapan publik ya Pak ya. terbuai. Tampaknya dia terus kapitalisasi keberhasilan dia dari wali kota menjadi gubernur. Dengan pendekatan itu, dia lihat sebagai modal besar untuk dia mencapai langkah-langkah politik berikutnya gitu. Dan itu dia lakukan. Kayaknya nggak cuman Indonesia Pak Barman. Ya. Dulu kita masih ingat majalah Times pun punya kekeliruan karena mereka sempat memberitakan Jokowi sebagai harapan baru Indonesia waktu itu. Ya. Ternyata belakangan mereka juga banyak mengkritik Jokowi. Tentang hipokrit tadi Pak, bisa kasih detail nggak Pak, apa yang Anda maksud dengan hipokrit misalnya? Jadi hipokrit atau hipokrisi itu ya satu karakter, satu sifat manipulatif. Nah, hipokrit itu bisa berupa ketidakjujuran. Ya, ketidakjujuran dalam tindakan. Ketidakjujuran dalam kata-kata. Nggak bisa dipertanggungjawabkan kata-katanya. Kemudian disebut juga hipokrit itu suka berbohong. Hipokrisi itu suka berbohong. Suka berjanji. Dan janjinya itu nggak ada yang ditepati. Nah, ini hipokrisi, kalau dalam bahasa lain itu munafik. Kemunafik itu kan orang yang dipercaya, khianat, dia berdusta, ya, berbicara, berbohong, berjanji ingkar. Ya. Itu sebutan-sebutan kaum munafikin itu unsurnya. Ya. Nah, kalau dia diturunkan di dalam terminologi politik, dia disebut sebagai hipokrisi, hipokrit dalam politik. Apa itu tidak biasa dalam politik, Pak? Iya, itu salah satu pendekatan untuk meyakinkan orang. Tetapi kalau dosisnya masih bisa dimaklumi orang, ini adalah permainan politik gitu. Orang akan menilainya sebagai bagian dari drama politik. Tapi kalau sudah dosisnya banyak, panjang, dan fakta-fakta yang terungkap di dalam kenyataan itu jauh panggang dari api, itu sudah tingkatnya nggak bisa dimaafkan lagi. Tidak lagi bisa dimaklumi sebagai hipokrisi politik gitu. Ini sudah hipokrisi personal. Overdosis. Iya, overdosis sudah. Dan itu bisa lihat misalnya begini. Ya. Dia bilang KPK itu harus diperkuat. Pemberantasan korupsi itu harus dikuatkan. Institusi pemberantasan korupsi dikuatkan. Apa yang terjadi? Dia gergaji semua itu. Institusinya dia gergaji, dia lemahkan melalui undang-undang yang baru. Dia masukkan KPK itu sebagai bagian dari eksekutif. Orang-orang yang punya kredibilitas disingkirkan dengan cara-cara yang tidak fair.
Lalu dia masukkan orang-orang sebaliknya yang justru menjadi bagian dari pengerusakan KPK. Itu omong kosong. Yang dia bilang penegakan hukum. Penegakan hukum itu merupakan kunci. Macam-macam dia sebut tadi kan. Apa yang terjadi? Nonsen. Lalu ketika ditanya, apakah Bapak mau mencalonkan diri? Ya. Oh, saya nggak terpikirkan. Kalau ini, orang masih bisa melihatnya sebagai hipokrisi politik. Ya. Ya, oke lah, dia menjaga jangan sampai kelihatan, kalau orang Jawa bilang gegemongso lah ya, kelihatannya bersemangat banget. Tetapi ketika dia ngomong, anak saya itu belum 2 tahun, baru 2 tahun menjadi wali kota, umur nggak cukup. Dalam hitungan bulan, dia jungkir balikkan semua. Ya, bahkan dia bermain langsung untuk anaknya menjadi calon wakil presiden dan akhirnya terpilih menjadi wakil presiden. Ini nggak bisa dibantah. Ya, kalau ada buzzer dia masih membantah ini, ya, saya nggak tahu lagi itu otak mereka ini terbuat dari apa gitu, tembigar atau apa ini, para buzzer ini ya. Ya. Tolong dong sadar diri nih buzzer nih. Ya. Yuk cari uang sih cari uang, tapi akal sehatnya difungsikan dengan baik, nuraninya itu dioperasikan gitu. Udah terang benderang begini masih disubyo dipuji-puji dan dilihat sebagai hipokrisi politik misalnya. Saya ini penting ya disampaikan ke publik. Saya tahulah ada publik yang nggak suka dengan omongan seperti ini. Ya, tapi mesti harus disampaikan, harus disuarakan untuk membuat sebagian orang di luar sana ya terbangunkan dari mimpi indahnya tentang Jokowi gitu. Ya. Bahwa Jokowi yang mereka bayangkan dulu seperti sedemikian rupa membawa republik ini keluar dari persoalan menuju harapan baru Indonesia seperti yang disebutkan oleh Times itu nonsen. Yang dia tinggalkan sekarang justru bergudang-gudang masalah hukum, masalah politik, ya, masalah ekonomi, luar biasa. Lalu, ya inilah, ya, dengan cara dia semacam itu, dia telah meninggalkan begitu banyak problem bagi Indonesia. Ya. Dan kalau orang masih punya optimisme melihat Indonesia, ya tentu kita senang. Di tengah-tengah persoalan yang menumpuk yang ditinggalkan oleh Mulyono ini. Ya, lalu dia akan mewariskan soal ini kepada negara bangsa. Jadi ada istilah orang di luar sana ya. Biasanya pemimpin dunia itu mewariskan legasi positif pada bangsanya, bukan mewariskan kekuasaan pada anaknya. Nah, ini hanya Republik Indonesia Raya ini yang begini-begini nih. Karena sistem kita demokratis. Berbeda kalau sistem kita ini kerajaan, ya, atau setengah kerajaan gitu. Monarki konstitusional. Iya, kita ini kan sudah menetapkan diri sebagai negara demokrasi, negara yang memilih pemimpinnya secara reguler, secara fair dan transparan. Ya, kalau ini yang dia lakukan, benarlah kata orang di luar bahwa Presiden Joko Widodo bukan mewariskan legacy bagi starting point membangun Indonesia lebih baik masa depan, tetapi mengubur semua harapan baik dan mewariskan kekuasaan pada anaknya. Semua yang dilakukan Presiden Jokowi tidak Anda lihat sebagai legacy, Pak. Misal banyak yang bilang IKN itu adalah legacy, proyek-proyek strategis nasional itu juga bagian dari legacy yang dia tinggalkan, di samping perusakan hukum demokrasi yang ada. Ya, bukan berarti dia nihil sama sekali. Ya, pembangunan infrastruktur jalan dia mesti kita kasih apresiasi. Tapi seperti pengamat luar bilang, Undang-Undang Dasar 45 itu tidak memerintahkan presiden untuk bangun jalan. Karena itu sebetulnya nggak perlu menjadi priority.
Itu bukan nilai sebetulnya. Membangun infrastruktur itu bukan nilai. Semua orang harus lakukan itu. Ya, camat, bupati, wali kota, gubernur harus bangun infrastruktur. Nggak perlu ini diagung-agungkan sebagai pencapaian. Bahwa ada pejabat nggak melakukan itu, ya dungu aja dia. Saya pindah istilahnya Rocky Gerung ini. Memang itu tugas pejabat, jadi nggak perlu digaung-gaungkan. Konstitusi itu mengamanatkannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan membenahi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan, ya, bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme. Itu tugas kepala negara yang harus dilakukan. Bukan bangun jalan. Bangun jalan itu automatically harus dibangun. Jadi nggak usah diklaim. Ya, sama halnya kita sebagai bapak rumah tangga ini. Iya. Menyediakan rumah bagi anak istri itu wajib hukumnya. Nggak perlu kita omong-omongkan seluruh dunia nih. Saya ini sukses. Telah membangunkan rumah buat anak istri saya untuk berteduh. Itu memang tugas manusiawimu sebagai kepala keluarga, ya kan? Inilah yang dilakukan. Tapi bahwa ada yang menyebut, pembangunan jalan, iya, memang itu kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin. Ya, nggak perlu deh kalau saya punya uang banyak, jalan kampung itu saya perbaiki kok, ya kan? Saya perbaiki. Nggak perlu nunggu negara, gitu. Jadi bukan sesuatu yang, dan anggarannya udah disediain. Apa yang istimewa bangun jalan? Mudah kok, nggak perlu mikir. Insinyur banyak, duit ada, ya nggak? Apa yang istimewa bangun jalan? Nggak ada istimewa-istimewanya, gitu. Tetapi bahwa presiden-presiden yang lalu di era reformasi nggak sungguh-sungguh memperhatikan aspek ini, ya kita sesalkan. Di sini Jokowi bolehlah kita beri poin. Tapi jangan ini dijadikan seolah-olah inilah keberhasilan yang tak tertandingi. Emang kerjaannya harus begitu kok, ya kan? Tapi bagaimana dunia pendidikan kita rusak, penegakan hukum kita hancur, pemberantasan korupsi kita mundur jauh ke belakang, ya kan? Ekonomi kita ninggalkan utang, sumber daya alam kita ini nggak memberikan kontribusi bagi APBN. Saya baru tahu APBN kita tuh 85% pajak. Makanya tugas pajak ini ganas banget nih. Mau apa dipajakin? Iya kan? Termasuk pernah ke rumah. Tugas pajak tuh ngintip aja tiap hari. Apa yang bisa dipajakin ini? Ntar Yogyakarta Network ini datang tugas pajak nagih Pak Soleh ini. Mana pajak boleh? Kayaknya belum bayar pajak. 85% pajak negara ini menjadi topangan APBN kita. Lalu pertanyaan kita, kemana tambang penghasilan kita dari sumber daya alam? Kemana penghasilan kita dari laut? Kemana? Bukan hanya ikan loh. Kemana ini semua? Kemana minyak dan lain-lain? Masuk kemana? Jadi kembali, kalau Jokowi mau klaim bangun jalan itu sebagai kesuksesan dia nomor satu, legacy dia, kita nggak perlu juga memarahi dia gitu. Tapi dia mesti sadar, pendukung-pendukungnya mesti harus tahu, memang itulah pekerjaan dia. Dan nggak sulit bangun itu. Nggak perlu jadi presiden kalau bangun jalan. Itu pekerjaan menteri. Menteri PUPR bisa bangun jalan. Karena duitnya ada. Insinyurnya banyak. Tapi kalau menjadi leader dari perbaikan hukum, leader dalam perbaikan politik, membangun demokrasi dan negara hukum, dan ada legasinya di situ. Dan di sini Jokowi tuh terang sudah. Kenapa masih banyak orang yang, Pak Suparman, survei Kompas yang terakhir 76 kepuasan publik masih milik Jokowi ya. Tapi ya pertanyaan saya itu bagaimana mungkin masih terjadi meskipun belakangan ada yang berhasil menemukan ternyata itu bagian dari buzzer juga, kenapa bisa 76%? Komentar? Iya, saya dapat informasi dan ternyata informasi ini dibenarkan oleh sebuah podcast, ya, podcastnya Tempo, yang mengatakan bahwa memang sejak lama sudah ada proyek politik
proyek making name, saya sebutnya begitu ya, untuk membiayai kesuksesan Jokowi. Bahkan kata Tempo, menteri-menteri dan pimpinan lembaga negara dikumpulkan untuk memberikan testimoni melalui media sosial dengan biaya yang besar untuk mengatakan Jokowi ini sukses. Sesuai dengan kementeriannya masing-masing. Ada buzzer baru sekarang yang tugasnya itu untuk itu. Dia mainkan algoritma, lalu disurvei. Ya, makanya lembaga-lembaga survei ini juga dengan segala hormat, ya kita juga mesti kritis. Gitu ya. Bagaimana datanya diambil, dalam situasi seperti apa. Itu memang bagian dari untuk mengantarkan Jokowi pulang kampung. Dengan catatan, sukseslah seorang presiden ini. Apa buktinya? Itu di persepsi publik. Nah, orang nggak tahu, kebanyakan orang di luar sana kan tidak tahu bahwa itu bagian dari proyek untuk membuat citra dia baik. Ya, itu sederhana sekali kok, nggak rumit memahaminya itu, nggak rumit. Sama dengan kisah tetangga saya tuh. Selama hidupnya tetangga saya ini, hidupnya itu nggak ada yang senang. Pelit punya dia, berbohong punya dia. Pokoknya segala keburukan itu ada sama dia lah. Begitu dia mati, banyak orang nangis. Banyak karangan bunga. Ternyata ini proyek. Ada namanya EO, ya, yang ngurusin orang mati. Nanti yang nangis nanti harus meraung-raung. Meraung-raung, meratap-ratap. Nanti bunganya banyak. Duit siapa? Duit dia inilah yang mati ini. Sehingga kesan tetangga, baik orang ini ternyata. Itu buktinya ketika dia mati, banyak yang meraung-raung, banyak karangan bunga. Artinya dalam cara manual pun bisa dilakukan. Ya. Apalagi daerah IT ini, mudah sekali yang begini-begini ini. Nggak ada yang sulit itu. Nah itulah kurang lebih lah itu. Apalagi kepala negara. Apalagi kepala negara. Nah, itu nyewa orang tuh nangis di depan ada. Gitu. Nggak nangis bener kalau nggak ini tinggal dikasih bawang merah kan. Meraung-raung dia. Meraung-raung betul. Betul ya Pak. Semua orang, semua orang kesan, baik orang ini. Kemarin pas Pilpres banyak yang nangis. Itu. Pak Barman, belakangan kita melihat ada banyak manuver yang dilakukan oleh Joko Widodo. Ikut menentukan, memastikan beberapa orang masuk dalam kabinet Prabowo. Ya. Kemudian memastikan beberapa orang, tadi Pak Suparman menyebut KPK ya Pak. Jadi prosesnya dipercepat, padahal berakhirnya masa tugas jabatan yang sekarang masih di bulan Desember. Tapi sudah diserahkan 10 nama untuk dipilih. Ada putusan MK juga terkait dengan itu. Kira-kira ada agenda apa sebetulnya di belakang itu Pak? Ya, saya agak sependapat dengan spekulasi sebagian orang luar. Bagian dari upaya Jokowi untuk mengamankan masa lalunya agar tidak diutik-utik di masa depan. Dia melihat barangkali KPK ini kekuatan penting untuk dikendalikan. Sekalipun dia menabrak keputusan Mahkamah Konstitusi dan kelaziman kekuasaan. Seorang presiden itu 5 tahun. Maka dia punya kewenangan dan hak konstitusional sebagai presiden untuk mengajukan pimpinan KPK itu pada 5 tahun kepemimpinan dia. Jadi dia 2 kali, karena dia 10 tahun. Ya. Jadi yang berikutnya ini, itu sudah kewenangan presiden yang baru, lebih-lebih masa tugas yang sekarang ini akan berakhir Desember. Sementara Prabowo akan dilantik tanggal 20 Oktober. Harusnya ini menjadi kewenangan dari presiden terpilih. Nah, orang menyebut ini bagian dari cawe-cawe, bagian dari intervensi, bagian dari penyalahgunaan wewenang. Bisa jadi loh, ya ini kalau diselidiki, ini bisa jadi abuse of power. Karena secara umum, presiden udah nggak boleh lagi mengambil tindakan-tindakan strategis, keputusan-keputusan strategis. Kalau presiden terpilih sudah ada. Dia harus menjaga patsun politik. Dia mesti menjaga etika politik. Ya,
Karena kalau dia mengambil kebijakan strategis, itu akan berimplikasi pada pemimpin baru, Ya. pada presiden baru. Nah, agar transisinya itu bukan hanya transisi politik, tapi transisi psikologisnya bagus. Tampaknya Presiden Jokowi nggak ngerti yang begini-begini. Ya, dia masuk aja terus. Nah, cuma menarik, ketika ditanya wartawan kepada anaknya, Jokowi bilang, saya nggak cawe-cawe. Tapi anaknya bilang, bapak saya cawe-cawe. Ikut campur bapak saya. Nah, jadi antara anak sama bapak itu sudah nggak akor ini. Ya kan? Sudah miskomunikasi, misinformasi. Tapi barangkali yang jujur anaknya nih. Tahu dari mana? Hah? Anaknya jujur. Ya, ngomong terus terang. Oh, terus terang bahwa bapaknya cawe-cawe. Sesuai dengan fakta gitu. Sesuai dengan fakta. Sementara Jokowi membantah. Jadi, kembali ke pertanyaan itu. Tidak bisa dimengerti lain, tidak bisa ditafsirkan lain. Nah, ini bagian dari upaya dia di menit-menit akhir ini untuk mengamankan potensi kemungkinan dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan hukumnya, pertanggungjawaban politik atas tindakan politiknya. Saya kira ini presiden paling khawatir di ujung kekuasaannya. Ya. Ini presiden paling khawatir. Saya melihat Habibie nggak punya kekhawatiran. Megawati, Gus Dur nggak punya kekhawatiran. SBY pun begitu. SBY apalagi nggak punya kekhawatiran politik. Sehingga mereka melepas kekuasaannya itu enjoy. Berakhir baik. Ini dia nggak bisa menyembunyikan kekhawatiran-kekhawatiran itu. Nggak, dia masih merasa perlu mengambil langkah-langkah di ujung kekuasaannya. Yang justru bisa menjerumuskan dia lebih dalam. Pak Barman ini kan KPK, Pak, yang kewenangannya jelas ya, Pak, menangani masalah korupsi, Ya, termasuk gratifikasi. Ya. Apa yang dikhawatirkan oleh Presiden Joko Widodo sementara selama ini dia dikenal sebagai orang yang bersih, sederhana. ya. Ini Despan udah kena. Bersih, sederhana, gitu ya. Kesan, tapi kesan ya. Iya, betul, Pak. Publik, Pak. Publik. Publik. Jangan lupa, ada banyak laporan di KPK. Laporan ke KPK terhadap dua anaknya, Gibran dan Kaisang. Informasinya itu, laporannya itu sangat akurat. Ada satu podcast yang mengangkat ini. Ya. Itu barangkali salah satu yang beliau khawatirkan. Karena itu dia mesti kawal siapa pimpinan KPK yang akan datang. Untuk memastikan KPK yang akan datang ini bisa dikontrol. Saya kira asumsi Jokowi juga terlalu jauh. Seolah-olah dia masih bisa kontrol dari Solo sana. Atau dia seolah-olah berpikir Gibran mampu mengontrol KPK. Tinggal harapannya gitu kepada Prabowo kok. Ya. Kalau Prabowo mau meninggalkan legasi positif di ujung kekuasaannya, di ujung hidupnya bahkan, kita nggak tahu, ya kan? Apakah dia masih bisa 5 tahun atau tidak? Namanya umur. Legasi kehidupan politik, ekonomi, hukum di ujung kekuasaannya, bahkan di ujung hidupnya, sekaranglah poinnya. Gitu. Sehingga akan dikenang dia sebagai presiden yang baik. Itu kami adalah artinya kalau KPK yang akan datang melakukan penyelidikan itu bisa dibuka itu penyelidikannya karena laporannya kabarnya banyak. Jadi itulah pentingnya dia masih mencoba ya menjadi bagian dari pengisian jabatan pimpinan KPK. Kita kembali ke berbagai kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Pak Suparman termasuk Pak Suparman tadi menyebutnya dengan hipokrit ya, Pak. Apa yang bisa dimintai pertanggungjawaban dari berbagai kebijakan itu, Pak Suparman, kalau sudah tidak menjabat lagi menjadi presiden? Di dalam sistem ketatanegaraan kita, pasca amandemen konstitusi, pertanggungjawaban, format dan prosedur pertanggungjawaban presiden itu berbeda. Ya.
Kalau di masa sebelum amandemen, pertanggungjawaban itu pada MPR. Karena MPR yang memilih. Karena sekarang dia dipilih langsung oleh rakyat, maka tidak ada lagi forum pertanggungjawaban di depan institusi. Tapi bukan berarti Presiden tidak punya mekanisme untuk mempertanggungjawabkan segala langkah-langkah kekuasaannya. Gitu. Pertanggungjawaban itu ada 3. Pertanggungjawaban moral, moral accountability. Pertanggungjawaban politik, politik accountability. Dan pertanggungjawaban hukum, legal accountability. Nah, pertanggungjawaban moral ini akan berlangsung terus. Disinilah peran rakyat, peran masyarakat, mengambil posisi pertanggungjawaban moral Presiden. Jadi kalau setiap hari orang mengkritik, setiap hari orang menyoal, ya kan? Ini sebetulnya adalah bagian dari moral accountability. Dan dia mesti bertanggung jawab secara moral itu. Nah, pertanggungjawaban politik, mekanisme ini tidak ada lagi pertanggungjawaban dan pengertian menyampaikan. Disinilah pentingnya pengawasan DPR yang melakukan proses-proses pertanggungjawaban politik ini setiap 17 Agustus. Lalu laporan-laporan ke menteri-menteri yang RDP itu sebetulnya adalah secara langsung atau tidak langsung political accountability dari kepemimpinan Presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Dan yang terakhir adalah tanggung-jawaban hukum. Nah, di sini kalau seorang presiden di-impeach, ya ini sebetulnya adalah legal accountability. Di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan sejumlah syarat alasan presiden di-impeach. Impeach itu istilah, ya, dijatuhkan, dilengserkan. Tentu ada prosedur. Sebelum prosedur ada sebab. Sebabnya adalah 1, dia melanggar ideologi negara. Korupsi, melakukan kejahatan, jadi pelaku tindak pidana, dan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Ini besar sekali, luas sekali maknanya. Inilah barangkali ketika sekarang digaungkan. Oke, dia nggak mungkin di-impeach karena dia selesai. Berarti dia bisa diminta pertanggungjawaban hukum. Tentu tidak lewat mekanisme DPR dan MK. Lewat pengadilan umum, dia bisa diminta pertanggungjawaban. Lewat apa? Bisa tindak pidana, karena dia sudah menjadi warga negara biasa. Bisa gugatan perdata. Ya. Kalau ada keputusan-keputusan dia yang misalnya nggak benar, bisa dilakukan gugatan mungkin perbuatan melawan hukum dan lain-lain. Bisa digugat, bisa dipersoalkan secara yuridis. Putusan-putusan politik, putusan-putusan hukumnya. Dia nggak bisa berlindung di balik, oh itu saya sebagai presiden. Iya, Anda sebagai presiden. Tapi apakah itu merupakan tindakan seorang presiden yang masih dalam garis konstitusi dari undang-undang atau tidak? Kalau enggak, jangan-jangan dia mengatasnamakan jabatan untuk kepentingan personal. Bisa dikuliti kok. Tetapi yang pasti, perbuatan-perbuatan tercela itu pintu masuk yang longgar banget. Dia memainkan BPJS misalnya. BPJS lagi larinya nih. Memainkan apa tuh? Bantuan sosial itu. PKPH. Memainkan instrumen-instrumen keuangan negara untuk kemarin dalam rangka Pilpres misalnya. Iya. Ya kan? Itu bisa dicek. Apakah itu masuk skema APBN atau tidak? Ataukah itu di luar skema pembiayaan negara? Apakah dia melakukan itu dengan prosedur yang benar atau tidak? Apakah itu diperuntukkan sesuai dengan ketentuan undang-undang? Apakah itu disalurkan pada waktunya seperti ketentuan undang-undang atau tidak? Kalau tidak, ini abuse. Berarti seorang Joko Widodo telah menyalahgunakan kewenangannya. Bukan kewenangan, tetapi dia sebagai pribadi menunggangi kekuasaannya untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan kekuasaannya. Itu nggak boleh. Itu nggak dibenarkan. Presiden Korea Selatan itu diadili karena begini-begini nih. Ya. Gitu ya.
Itu loh. Jadi pertanggungjawaban presiden itu sekarang ini bisa dalam bentuk semacam itu. Gitu. Ya kalau desakan-desakan publik untuk dia bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, dan publik melakukan langkah-langkah hukum, baik personal maupun bersama, ya sebagai kepentingan kolektif, ya pengadilan bisa buka itu perkara. Ya. Gitu. Tinggal bagaimana pengadilan aja. Disitulah arti pentingnya kita sudah nggak perlu lagi menerus-neruskan konsep istilah mikul dhuwur mendem jero. Itu sudah nggak relevan, karena itu akan menjadi impunity namanya. Itu sebetulnya adalah mekanisme impunity, mekanisme kekebalan dengan menggunakan terminologi kultural. Sudah nggak zamannya lagi daerah ini. Daerah rasionalitas sekarang, daerah tuntutan untuk setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Maka mekanisme kultural semacam itu justru merupakan proyek impunity namanya. Proses impunity. Apa itu impunity? Kekebalan. Ya, memberikan kekebalan hukum, kekebalan politik kepada seseorang yang sebenarnya real harus diminta pertanggungjawaban karena kesalahannya. Itu tidak betul. Pak Suparman, mungkin biar lebih clear ya Pak, ada banyak kepala negara saat sedang menjabat hampir tidak mungkin tersentuh oleh hukum ya Pak, terutama hukum pidana. Kalau di negara lain, adakah yang bisa jadi contoh gitu Pak, negara mana yang kemudian setelah lengser presidennya ditindak secara pidana karena kesalahan yang dia lakukan pada saat sedang menjabat sebagai presiden? Ya, kira contoh paling dekat negara Asia adalah Korea Selatan. Ada banyak perdana menterinya, presidennya yang dibawa ke meja hijau karena melakukan tindak pidana, karena melakukan perbuatan-perbuatan yang abuse, yang menyimpang dari konstitusi mereka, menyimpang dari undang-undang mereka. Sudah ada, bukan hal baru itu ya. Itu bisa dilakukan sebetulnya. Ya. Donald Trump aja kemarin, ya sempat diproses hukum. Rahasia membocorkan Iya, rahasia itu ya Pak. dan dia tidak ditahan karena dia membayar sejumlah uang, karena memang sistem hukum Amerika memungkinkan dia tidak ditahan dengan memberikan jaminan uang dalam jumlah besar. Artinya apa? Di negara-negara yang tertib hukumnya dan mereka ingin membangun peradaban, itu kan negara-negara yang ingin membangun peradaban. Peradaban itu setiap orang sama dan bisa diminta pertanggungjawaban yang sama atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Jadi Korea Selatan sudah memberi contoh tentang yang semacam ini. Tapi negara-negara lain, di Afrika sana, di Amerika Latin, banyak yang dibawa ke pengadilan untuk yang begini-begini nih. Presiden Argentina dibawa ke pengadilan untuk hal semacam ini gitu ya. Chili, Pinochet misalnya dibawa, meskipun pelanggaran HAM, ya. Tapi itu kan artinya dia dibawa ke pengadilan. Kita, Pak Harto dibawa ke pengadilan loh, jangan salah. Pak Harto itu disidang meskipun in absentia. Dia tidak hadir karena dia sakit. Tapi substansinya dia diadili. Dia diadili sebetulnya. Sudah pernah ada presidennya. Cuma karena dia sakit, maka in absentia. Ya, jadi kalau Presiden Jokowi setelah tidak menjabat lagi akan menjadi pejabat pertama atau yang kedua yang dihadapkan ke meja hijau, itu mekanismenya tersedia, syaratnya cukup. Tinggal bagaimana aparat penegak hukum, institusi penegak hukum mau melakukan ini untuk membangun satu peradaban berhukum kita. Saya sih mengharapkan ya Presiden Prabowo ketika setelah dilantik dan DPR, MPR, termasuk DPD, waktunya sekarang untuk meletakkan pondasi penting bagi penguasa yang akan datang untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Masa nggak belajar sih dari kecelakaan yang besar ya? Ya, nggak bisa diterus-teruskan yang begini nih. Ya, kita jangan belagak pilon lah.
Ya, kalau kita masih belagak pilon, nggak melihat ini sebagai masalah besar yang harus dihentikan untuk membangun kehidupan politik yang baru di masa depan, maka negara ini akan terus mengulangi penyakitnya dan kita akan berada dalam lingkaran setan terus-menerus. Seperti dalam labirin, nggak jelas di mana kita mau keluar, bawa putar-putar aja di situ. Ya, orang sudah sampai kemana? Sekarang aja coba, kita masih bicara tentang hal-hal dasar dalam kehidupan berbangsa bernegara. Hal-hal dasar yang bagi negara seusia kita membandingkannya dengan Malaysia deh. Merdekanya kita lebih dulu dari Malaysia itu. Tapi harus diakui mereka lebih maju. Ya. Karena step by step mereka maju. Ya, ada sedikit mundur dari Mahathir ke presiden ini, lalu presiden yang sebelumnya ke Anwar Ibrahim. Adalah sedikit mundur gitu. Tapi kemundurannya itu nggak terangkat sangat signifikan bagi bangunan kenegaraan Malaysia. Mereka tetap stepnya maju. Ini bagian ini mundur, oke. Tapi step maju. Lah kita mundur semua. Ini penguasa sekarang harusnya meletakkan kembali untuk kita maju. Sekalipun akibat dari perilaku Jokowi ini, kita mundurnya jauh banget. Pak Harto itu 31 tahun membuat kita stuck. Tapi Jokowi cukup 10 tahun, bukan sekedar stuck, mundur. Ya, mundur. Presiden Soeharto 31 tahun, tidak pernah terpikir dia ingin menjadikan anaknya wakil presiden. Begitu juga presiden-presidennya, sebelumnya dan setelahnya. Ada. Inilah dia satu-satunya. Saya sering bilang, kita melihat orang itu ada dua caranya memimpin. Lihat figurnya dan lihat prosedurnya. Gitu kan? Ya. Figurnya oke, prosedurnya ditempuh. 100% kita kasih jempol. Prosedurnya ditempuh, tapi orangnya nggak begitu oke gitu. Ya kita maafkan lah. Tapi dia prosedural. Gitu. Ya yang sekarang, dua-duanya kita problem. Under capacity, prosedurnya juga dirusak, diremuk. Terus kita mau bilang apa ini? Nggak ada tetapinya. Mesti ada tetapi dong. Oh, dia nggak begini tetapi. Namun, ya Pak. Namun. Ini nggak ada namunnya, nggak ada tetapinya. Iya kan? Ini dan ini. Gitu. Jadi paling nggak kan begitu. Sebagaimana dalam istilah lain ya. Ya. Dia nggak kaya, tapi pintar. Ya. Dia nggak pintar sih, tapi kaya. Dia nggak ganteng, tapi kaya. Dia nggak cantik, tapi pintar. Ada tetapinya. Teruskan aja lah sendiri. Biar menjadi lebih konkret Pak Suparman, katakanlah Jokowi di proses Pilpres kemarin menyalahgunakan kekuasaan dengan membawa dana bantuan sosial untuk kepentingan politik, yang itu pasti dilarang. Ini yang Pak Suparman maksud tadi, apakah bisa dibawa ke proses hukum? Mungkin sekali, kan harus dicek. Nanti pasca Presiden Jokowi dilakukan aja verifikasi, audit. Auditnya ada dua, audit investigatif dan audit administratif. Coba lakukan audit administratif, lakukan audit investigatif untuk mengetahui ada penyalahgunaan nggak di situ. Saya sih yakin kalau dilakukan dua sistem audit ini ketemu. Ya, karena kita menyaksikan sendiri. Oh iya. Dan itu kita punya auditor-auditor canggih dan tangguh. Ya, mudah-mudahan sajalah presiden kita yang akan datang dalam rangka dia meletakkan pondasi bagi dirinya untuk menjadi seorang presiden yang dikagumi sepanjang sejarah hidupnya karena meletakkan pondasi yang baik bagi bangunan Indonesia, mau melakukan itu. Ya. Nah, kita tunggu saja.
Em, tantangan terbesar, di mana Anda membaca tantangan terbesar untuk membawanya ke proses hukum, Pak Suparman? Selain tentu saja Prabowo ini unik ya Pak. Di satu sisi sebagian besar kalangan civil society meragukan apa yang dia lakukan, tapi belakangan juga muncul harapan-harapan dia akan berpihak kemana ya. Tapi membawa Jokowi ke proses hukum, termasuk keluarganya, tantangan terbesar apa yang paling mungkin untuk kita hadapi? Nggak ada tantangan. Presiden Jokowi dan keluarganya nggak punya partai, nggak punya kekuatan politik. Yang kedua, mereka newcomer dalam kehidupan politik. Mereka bukan kekuatan yang mengakar secara politik. Mereka juga bukan kekuatan ekonomi yang besar yang begitu berpengaruh. Nggak masuk Naga 9, nggak. Mereka juga nggak punya lobby internasional yang kuat, yang bisa mempengaruhi opini dunia. Enggak. Jadi Prabowo nggak punya beban. Satu-satunya yang menghalangi dia kalau dia sampai merasa punya hutang budi. Itu saja. Tapi kalau dia melihat yang lain, ya, dan dia merasa tidak punya hutang budi, ya, nggak ada yang problem sebetulnya. Ya Prabowo ini, kita nggak bisa memberikan kata jaminan. Prabowo tidak bisa menjamin, tapi ada harapan. Nah, ini mudah-mudahan harapan ini meningkat derajatnya menjadi kepastian. Sekarang ini kita nggak bisa bicara kepastian tentang Prabowo. Kita derajatnya adalah hanya mampu mengatakan kami berharap kepada Prabowo. Tapi kami tidak punya keyakinan Anda melakukan itu. Ini yang harus dia jawab. Harapan publik diwujudkan dia menjadi kenyataan. Dengan itu tadi. Jadi kalau mau mengadili Jokowi, menurut saya tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi Prabowo. Satu-satunya yang ikut Prabowo. Kalau dia bilang tidak, tentu sulit. Tapi kalau bilang iya jalan. Gitu. Terakhir Pak Suparman, dengan situasi yang ada, partai politik nggak punya, kekuatan politik lemah, Naga 9 juga nggak termasuk. Kira-kira para penjilatnya setelah Jokowi selesai akan lari kemana? Ya itu rumus para menjilat di mana-mana, ya kan? Lidahnya kan menjulur terus. Ya kalau menjilat itu kan pakai lidah, nggak pakai dengkul. Lidahnya menjulur terus. Dan ada orang di luar sana yang butuh lidah-lidah ini. Ya, makin tajam, makin panjang lidahnya, makin laku dia. Ya, dan tentu dia punya harga. Ya. Nah, ini kan Prabowo yang akan maju. Kalau Prabowo butuh dia pakai, atau orang-orang Prabowo butuh Pak. Tapi penjilat itu dimanapun di dunia ini, itu jadi profesi, Despan. Ya, ada ilmunya, diasah, ya enggak? Jilat diasah, ada asahnya itu. Bukan asahan pisau itu, ada asahnya ya, diasah. Dan dia bisa jual kemana-mana. Ya, dia bisa jual ke menteri, lidah ini. Bisa dijual ke gubernur, bisa dia jual ke bupati, bisa dia jual kepada orang yang ingin terkenal. Kepada pengusaha bisa. Kalau dia pengen sedemikian rupakan di publik. Jadi ini pekerjaan yang selalu ada orang yang membutuhkannya itu. Kita aja yang nggak doyan. Di luar sana itu ada yang pekerjaannya ini. Kita bilang hina kata kita. Dia bilang ini terhormat ini profesi kok. Jadi profesi itu nggak mesti hanya advokat, notaris, gitu ya, dosen, gitu, jurnalis, enggak, ya. Apa profesimu? Menjulurkan lidah sepanjang-panjangnya, itu kan, itu profesinya, menghasilkan duit, kaya, lebih kaya dari kita, modalnya lidah doang, ya kan, itu jadi para penjilat, para buzzer sekarang ini tentu sedang bikin proposal baru. Ya, proposal baru yang dia takar mau kemana ini. Kalau sekarang ini mereka sedang menikmati hasil. Ya, jalan-jalan ke luar negeri, beli apartemen, beli mobil baru atau apa gitu ya. Ya, nanti ntar selesai 20 Oktober proposal mulai disodorkan. Menjulurkan lidah lagi. Ya,
Lidah saya lebih panjang, Pak. Tahun lalu 2 meter. Ini udah 2,5 nih. Gitu. Ini untuk 6 bulan sekian. Kita evaluasi berhasil apa enggak. Ya. Kontraknya sekian. Itu udah begitu cara kerja mereka. Ya. Nggak hanya di Indonesia. Sistem buzzer ini sebetulnya sudah lama. Kalau dulu namanya tim propaganda. Zaman Orde Baru belum ada IT, namanya tim propaganda. Dan itu ada ilmunya, ilmu propaganda itu. Ya. Propaganda itu memang ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Kita juga bisa belajar otodidak, ada bukunya. Nah sekarang namanya lebih canggih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namanya buzzer. Influencer lebih agak ilmiah lah sedikit. Agak lebih beradab lah kita sebut sebagai influencer. Nah ini yang digunakan Trump. Yang dikembangkan di Rusia di mana-mana, lalu dipakai Trump ini. Nah Trump sukses mengalahkan Hillary dalam hitungan hari. Kita nggak pernah sadar. Dia menyasar siapa dengan cara bagaimana gitu. Dan itu efektif. Nah sekarang aja kalau disurvei kepuasan orang pada Jokowi puas, ya kan? Nah, ya itulah tugasnya itu. Itu tugasnya itu. Jadi ya, buat saya bukan hal baru. Zaman saya kuliah dulu, saya ketemu propaganda semacam itu. Karena memang itu ilmunya. Saya sendiri belajar ilmu propaganda. Gitu. Tapi manual. Kalau dipraktekin sekarang, 5.000 aja nggak laku. Ya. Gitu loh. Udah ketinggalan. Pak Suparman, terima kasih banyak. Ya, terima kasih sudah sama-sama. berkenan untuk berbagi ke Jogja Network, sahabat Jogja Network. Demikian obrolan kita hari ini dengan Pak Suparman. Sampai berjumpa kembali di edisi berikutnya. Terima kasih.